Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah. Dalam video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tentang coronavirus atau COVID-19. Yang pertama itu apa sih pengertian COVID-19 itu? Coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menular dan berbahaya. Coronavirus dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga menyebabkan kematian. Pemerintah memberikan himbauan kepada kita semua untuk menerapkan sistem social distancing atau jaga jarak antar satu sama lain, kurang lebih 1 meter. Ada banyak dampak yang disebabkan oleh virus ini, diantaranya itu dampak psikologis. Dan bagi penderita, dia akan merasakan stres, depresi, putus asa, hingga hilang arah. Dalam firman Allah, wala taqnatu min rahmatillah, yang artinya, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain bagi kita semua. Tapi kebanyakan yang dilihat kenapa hanya sesuatu yang tidak mengenakan saja. Padahal itu semua merupakan bagian daripada kehidupan yang harus kita sikapi. Untuk menyikapinya sendiri tergantung dari masing-masing pribadi kita sendiri, gimana dalam menghadapi suatu musibah, masalah, cobaan, dan ujian. Dalam menghadapi suatu masalah, cobaan, dan ujian, gak boleh dalam kalau kita berputus asa. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana dan merenungkan apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Seperti itu kiranya. Sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Dan jika Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya. Dan salah satu menyikapi wabah ini, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kita mulai menjaga kebersihan. Sebenarnya dari dulu sih harus menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Mungkin dulu orang-orang dari kita sendiri masih kurang peduli akan kebersihan. Jadi wong Jawa, sementing kuwi sehat. Nek tangan nanti buruk, kamu nih tangan meneh. Jadi kita harus yakin bahwa siapapun yang menjaga diri dengan baik, menjaga kebersihannya, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit. Karena penyakit itu biasanya datang karena dari hal-hal yang kotor. Nah, itu penyakit dari jasmani maupun penyakit rohani. Misalnya, jika hati kita hitam, kita akan memiliki penyakit hati seperti iri dan dengki. Jika kita tidak menjaga kebersihan, maka bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya, contoh kecilnya seperti itu ya. Dalam menyikapi COVID-19 ini, salah satunya yaitu rajin mencuci tangan. Setiap kali kita ingin keluar rumah atau mau masuk ke dalam rumah, kita harus mencuci tangan. Ya, selanjutnya yaitu selalu gunakan masker tiap kali mau keluar rumah. Karena untuk mencegah debu masuk, virus masuk ke tubuh kita juga seperti itu. Dan rajin-rajin berolahraga. Selanjutnya yaitu makan makanan yang sehat. Karena apa yang kita makan, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengalir ke dalam darah kita. Jadi mempengaruhi kesehatan tubuh juga seperti itu. Dalam wabah ini ternyata ada sisi baiknya atau sisi positifnya. Kalau kita bisa ambil hikmahnya dari wabah ini, yaitu dari wabah ini kita bisa lebih baik lagi dalam menjaga kebersihan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, jaga diri kita, jaga keluarga kita dan orang-orang sekitar kita dengan di rumah saja. Gak usah keluar rumah jika nggak ada kepentingan yang benar-benar penting dan mendesak. Karena dengan kita di rumah saja itu akan membantu mengurangi penularan, juga akan membantu mengurangi pasien dalam rumah sakit. Doanya yang baik-baik saja ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Kita harus yakin bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Maka dari itu, sering-seringlah kita meminta perlindungan kepada Allah dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala
larangannya. Dan salah satu senjata ampuh ketika kita mendapatkan musibah, ujian, dan cobaan, salah satunya adalah dengan meningkatkan keimanan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dalam firman Allah yang artinya, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Nah, dalam firman tersebut bisa kita simpulkan ya, bahwasanya kita disuruh untuk meminta apapun kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Nah, dalam meminta sesuatu kan harus ada juga sesuatu yang kita lakukan atau berbuat, karena apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Jadi misalnya kita ingin meminta sesuatu, maka kita harus ada usaha dulu kan, seperti itu. Seperti halnya bekerja, kita akan meminta gaji, kita harus bekerja dulu baru kita akan mendapatkan gaji. Ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, maka kita harus menjalankan segala perintahnya. Namun ketika kita melakukan sesuatu, kita juga harus melaksanakannya dengan ikhlas, tanpa ada meminta imbalan seperti itu. Jadi di niat, semua itu tergantung dari niat kita masing-masing. Misalnya kita ingin beribadah dengan niat kita untuk mencari ridho Allah, atau untuk mencari mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi mulai dari sekarang tingkatkan iman kita, laksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, lakukan semuanya dengan niat yang baik. Dan setelah selepas sholat, karena di situ ada doa Allahumma anta salam, yang artinya ya Allah, engkaulah yang memberi keselamatan. Jadi setelah sholat itu disarankan untuk berdoa dulu, berzikir. Jangan setelah selepas sholat assalamualaikum warahmatullahi langsung pergi gitu aja, seperti itu. Kita meminta hajat kepada Allah agar diberi perlindungan oleh Allah dan dijauhi dari mara bahaya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.